Pernahkah kamu sakit dan kemudian harus mendapatkan obat dengan cara disuntik? Teknik pemberian obat kepada pasien dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan cara disuntik. Pemberian obat dengan cara disuntik atau disebut juga dengan injeksi memang menjadi pilihan dalam beberapa kondisi pasien. Injeksi adalah prosedur invasif yang mencakup memasukkan obat melalui jarum steril untuk dimasukkan ke dalam jaringan tubuh. Ada 4 jenis injeksi yang dapat dilakukan, yaitu injeksi intravena, injeksi intrakutan, injeksi intramuskular, dan injeksi subkutan. Bagaimana melakukan prosedur pemberian injeksi yang benar? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan dengan saya, Wahyu Setianingsih. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang injeksi intrakutan. Apa yang dimaksud dengan injeksi intrakutan? Injeksi intrakutan atau biasa dikenal dengan intradermal merupakan sebuah prosedur memberikan atau memasukkan obat ke dalam jaringan kulit di bawah dermis atau epidermis. Untuk prosedur pemberian injeksi intrakutan dapat dilakukan di bawah lapisan epidermis dengan sudut 10 hingga 15 derajat. Apa tujuan dilakukan injeksi intrakutan? Tujuan injeksi intrakutan terdapat 3. Yang pertama yaitu tes alergi terhadap jenis obat yang akan digunakan. Yang kedua yaitu imunisasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Hal ini bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit TBC. Yang ketiga yaitu tes montok. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi bakteri penyebab TBC. Apa keuntungan dan kerugian dilakukan injeksi intrakutan? Keuntungannya yaitu injeksi ini dilakukan di bawah lapisan kulit epidermis sehingga suplai darahnya sedikit dan menyebabkan absorpsi obatnya lambat. Selain itu, injeksi intrakutan dapat mengetahui adanya alergi terhadap obat tertentu, sehingga dapat memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Kerugian dari injeksi intrakutan yang pertama yaitu memerlukan petugas terlatih yang berwenang untuk melakukan injeksi intrakutan. Yang kedua, adanya resiko toksisitas jaringan yang akan terasa sakit saat penyuntikan. Di mana area untuk injeksi intrakutan itu dilakukan? Yang pertama yaitu lengan bawah, bagian depan lengan bawah sepertiga dari lekukan siku atau 2/3 dari pergelangan tangan. Yang kedua yaitu lengan atas, 3 jari di bawah sendi bahu di tengah daerah musculus deltoideus. Yang kelima, apa persiapan dalam melakukan injeksi intrakutan? Yang pertama yaitu persiapan alat, baik instrumen, spet 1 cc, obat sesuai terapi, alkohol swab, dan bengkok. Apa hal yang perlu diperhatikan dalam injeksi intrakutan? Yang pertama yaitu kriteria kulit untuk area injeksi. Kulitnya harus kulit yang tidak terluka, kulit yang tidak mengalami infeksi, dan kulit yang sehat dan bukan pada pembuluh darah. Berapa besar sudut untuk injeksi intrakutan? Injeksi intrakutan dapat dilakukan dengan sudut 10 sampai dengan 15 derajat. Bagaimana melarutkan obat untuk tes alergi? Yang pertama kita siapkan obat yang sudah dilarutkan sesuai dengan instruksi yang ada pada kemasan. Ambil obat sebanyak 0,1 cc dan lakukan pelarutan dengan aquabides 0,9 cc sehingga didapatkan 1 cc obat pada spet 1 cc. Injeksi intrakutan akan membentuk gelembung kecil yang tampak di atas sudut jarum pada permukaan kulit. Injeksi intrakutan adalah memasukkan obat sebanyak 0,1 sampai dengan 0,2 cc sesuai dengan dosis obat yang akan diberikan. Yang pertama, tidak perlu dihapus hamakan dengan kapas alkohol. Yang kedua, tidak perlu dilakukan pengurutan atau massase ringan, dan untuk tes alergi dan montok tes dapat berikan tanda untuk melihat reaksi obat. Bagaimana membaca hasil dari injeksi intrakutan? Yang pertama yaitu tes alergi terhadap jenis obat yang akan digunakan. Pembacaan hasil dapat dilakukan 10 hingga 15 menit setelah penyuntikan. Nilai positif jika terdapat tanda rubor,
dolor kalor melebihi daerah yang sudah ditandai, sehingga pasien dapat dinyatakan mengalami alergi terhadap jenis obat yang akan diberikan. Selanjutnya yaitu tes mantok untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi bakteri penyebab TBC. Pembacaan hasil dapat dilakukan 48 hingga 72 jam setelah penyuntikan. Reaksi yang muncul dapat dinyatakan mungkin hasil negatif atau tidak terinfeksi bakteri TBC jika pada bagian yang disuntik hanya berwarna kemerahan saja tanpa ada indurasi atau benjolan. Yang kedua, mungkin hasil positif atau terinfeksi bakteri TBC jika pada bagian yang disuntik muncul benjolan berwarna kemerahan. Dalam tes mantok, dokter yang berwenang untuk menginterpretasikan hasil tes. Ingat selalu untuk mendokumentasikan pemberian obat pada lembar catatan obat, termasuk evaluasi respon pasien setelah tindakan injeksi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.